terkait dengan salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai status nutrisi ataupun gizi pada pasien kanker. Nah, instrumen ini bernama PGSGA atau Patient Generated Subjective Global Assessment. Nah, dalam PGSGA ini terdiri dari 2 lembar, di mana lembar pertama ini nanti diisi secara mandiri oleh pasien yang dibantu oleh perawat, lalu yang lembar kedua ini nanti diisi oleh tenaga kesehatan seperti perawat, terapis, ataupun dokter. Nah, pada lembar pertama ini terdiri dari 4 box. Jadi 4 box ini bernama box A. Terdiri dari yang pertama itu ada berat badan pasien. Nah, berat badan ini, berat badan saat ini, lalu juga ada tinggi badan saat ini, lalu selanjutnya ada berat badan selama 1 bulan dan juga 6 bulan yang lalu. Lalu yang poin kedua ini terkait dengan asupan makanan. Jadi, asupan makanan apa saja sih yang dikonsumsi pasien selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Lalu yang di ketiga itu terkait dengan gejala. Apakah pasien tersebut itu mengalami misal mual, sembelit maupun sariawan, nanti bisa diberikan tanda centang. Lalu yang terakhir yang diisi pasien itu terkait dengan aktivitas dan juga fungsi. Misal apakah pasien melakukan semua kegiatannya di atas bed ataupun di atas kursi seperti itu, nanti bisa disesuaikan dengan jawaban yang tertera di kolom, lalu bisa dicentang. Nah, lalu selanjutnya itu nanti terdapat beberapa skor yang nantinya akan dijumlahkan bersama dengan lembar yang diisi oleh tenaga kesehatan. Nah, apabila dari pasien sudah mengisi, maka bisa dilanjutkan oleh tenaga kesehatan untuk mengkaji terkait dengan beberapa poin, yaitu ada box B, C, dan juga D. Nah, di mana itu terdiri dari penilaian penurunan berat badan dari yang disampaikan oleh pasien tadi. Jadi berat badannya itu turun selama kurang lebih berapa persen dalam waktu 1 bulan ataupun 6 bulan, tetapi diutamakan dalam waktu yang 1 bulan untuk dihitung. Lalu selanjutnya itu terkait dengan penyakit yang berhubungan dengan kondisi kesehatan dari si pasien, seperti pasien itu menderita kanker ataupun HIV/AIDS, jadi bisa disesuaikan sesuai dengan jawaban yang ada untuk nanti dianalisis skornya. Lalu yang selanjutnya itu terkait dengan kebutuhan dari metabolik, misal ada demam ataupun ada dosis obat tertentu, itu bisa disesuaikan dengan pertanyaan yang berada di formulir ini. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu terkait dengan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini terkait 3 komponen, yaitu ada terkait dengan lemak, otot, dan juga cairan. Nah, ini diutamakan pada ototnya, kekuatan otot seperti itu, apakah mengalami defisit yang ringan, sedang, maupun berat. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada tahap akhir dari proses asesmen PGSGA, yaitu dengan menginterpretasikan hasil dari PGSGA. Nah, di mana itu akan mentotalkan skor yang terdapat pada box A, di mana box A tadi yang sudah saya jelaskan itu, box A itu merupakan 4 komponen yang telah diisi oleh pasien secara mandiri, dijumlahkan dengan box yang telah diisi oleh tenaga kesehatan, yaitu ada box B, box C, dan juga box D. Nah, selanjutnya dapat mengkreasikan berdasarkan poin, di mana di sini ada poin 0 sampai 1 berarti itu tidak diperlukan intervensi, lalu ada poin 2 sampai 3 berarti membutuhkan pendidikan kesehatan untuk pasien dan juga keluarga oleh tenaga kesehatan, lalu untuk poin 4 sampai 8 berarti memerlukan intervensi oleh tenaga kesehatan, lalu yang lain itu ada poin 9 atau lebih dari 9 itu menunjukkan kebutuhan kritis yang memerlukan perbaikan. Nah, selanjutnya dikategorikan masuk ke tahap A, B, maupun C, di mana tahap A ini menunjukkan bahwa pasien ini bergizi baik, lalu tahap B ini menunjukkan bahwa malnutrisi pasien itu sedang, dan tahap yang C itu berarti pasien ini sangat kekurangan gizi. Baik, mungkin sekian penjelasan terkait dengan asesmen dari PGSGA. Tahap prainteraksi, perawat sudah membaca catatan medis dari pasien lalu mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk proses asesmen. Di sini yang digunakan itu ada formulir dari PGSGA, lalu ada timbangan. Selamat pagi Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Iman Bu yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Permisi, saya pernah dengan Ibu. Dengan Ibu Latifah, usianya berapa Ibu? Baik, dengan Ibu Latifah usia 45 tahun, ya sudah benar. Nah, jadi untuk pada hari ini Ibu akan dilakukan untuk pengkajian terkait dengan kondisi nutrisi dari Ibu, seperti itu nggih. Nah, untuk waktunya nanti kurang lebih selama 10 menit Ibu akan bersedia. Nah, tujuannya nanti agar Ibu mengetahui terkait dengan kondisi nutrisi dari Ibu, seperti itu nggih. Nah, untuk pengisiannya nanti ini diisikan oleh Ibu sendiri, apakah Ibu bersedia nanti akan saya mengisi Ibu. Nggih, karena ini ada gambar Ibu, yang satu nanti diisi oleh Ibu, yang satu diisi oleh saya, seperti itu nggih. Baik, saya siapkan dulu Ibu. Baik Ibu, ini saya jelaskan ya untuk pengisiannya. Nah, ini Bu.
Baik Ibu, ini namanya formulir PGSGA seperti itu nggih, untuk menilai terkait dengan nutrisi dari Ibu seperti itu. Ini Bu untuk pulpennya. Baik, Ibu bisa menilai nggih, ini saya dampingi. Yang pertama terkait dengan berat badan Ibu. Lalu yang selanjutnya itu tinggi badan Ibu sekitar berapa? Ditulis di sini nggak apa-apa Ibu? Ini kolom kedua ini terkait dengan asupan makanan Ibu. Nah, masih ada satu lagi Ibu terkait dengan gejala. Jadi apakah ada tanda-tanda di sini Ibu yang terkait dengan Ibu? Misalnya ini tidak ada masalah makan, tidak nafsu makan, mual, seperti itu Bu. Bisa dicentang? Ya betul, dicentang ya. Sesuai kondisi Ibu ada beberapa, tidak apa-apa. Ini yang terakhir Ibu terkait dengan aktivitasnya. Ini ada normal, lalu ada ini Bu, diri yang normal tetapi mampu bangun dan beraktivitas dengan cukup normal tetapi tidak merasa sanggup. Ibu, di sini saya izin untuk bertanya terkait beberapa hal ya untuk data pendukung pada lembar kedua yang akan saya isi nanti. Nah, baik, selanjutnya tenaga kesehatan mengisi lembar kedua terkait dengan formulir PGSGA dari Nyonya Latifah. Dimana yang pertama ini terkait dengan penilaian berat badan. Tadi berat badan awal itu kurang lebih 1 bulan yang lalu itu 48, lalu turun ke 45, berarti ini turun sekitar 6,25%, dimana ini di rentang 5 sampai 9,9% ini mendapatkan poin 3. Maka ditulis poin 3 di sebelah sini. Lalu terkait dengan penyakit yang diderita oleh Nyonya Latifah tadi, cancer, itu ada di poin 1, jadi diletakkan poin 1 pada kotak tersedia. Lalu yang ketiga itu terkait dengan kebutuhan metabolik. Tadi Nyonya Latifah menyatakan bahwa mengalami demam di angka 38 derajat, itu termasuk kategori rendah. Lalu juga terdapat kurang dari 72 jam, lalu juga mendapatkan dosis kurang dari 10 mg. Nah, ini mendapatkan poin 4, kita tulis di bagian kotak sini. Lalu yang terakhir itu terkait dengan pemeriksaan fisik. Tadi Nyonya Latifah mengatakan terkait dengan ototnya itu mengalami defisit yang ringan, jadi ditulis 1. Nah, selanjutnya itu mentotalkan terkait dengan box A yang telah diisi oleh pasien, lalu ditotalkan dengan box yang telah diisi oleh tenaga kesehatan. Tadi box A itu totalnya 10, ditambahkan dengan box B, C, dan juga D, lalu totalnya 9, berarti totalnya ada di 19. Nah, 19 ini termasuk kategori tinggi yang menunjukkan kebutuhan klinis untuk perbaikan terkait dengan pengelolaan gejala ataupun pilihan intervensi nutrisi. Nah, untuk peringkat kategorinya ini masuk ke tahap kategori C, di mana itu sangat kekurangan gizi, di mana ditunjukkan dengan kehilangan berat badan dalam 1 bulan itu lebih dari 5%. Lalu terkait dengan kehadiran dari NIS pada kotak 3, itu ada 3 yang tadi dicentang oleh pasien, yaitu ada tidak nafsu makan, lalu mual, dan juga sariawan. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa Nyonya Latifah ini mengalami kondisi sangat kekurangan gizi dan akan dilakukan intervensi lanjutan. Baik Ibu, sebenarnya di sini saya izin untuk menyampaikan ya terkait dengan hasil penilaian terkait dengan masalah nutrisi yang dialami oleh Ibu ya. Tadi kan formulirnya ada 2 Ibu, yang diisi oleh Ibu dan diisi oleh saya. Nah, ini akan saya sampaikan Ibu untuk hasilnya. Nah, tadi yang diisi oleh Ibu Latifah tadi kan ada berat badan Ibu, lalu asupan makanan, lalu juga ada gejala seperti mual ataupun sariawan yang dialami oleh Ibu. Lalu tadi ada juga aktivitas dan fungsi. Nah, itu yang dari Ibu tadi nilainya itu 10 ya. Nah, nanti akan dijumlahkan dengan yang sudah diisi oleh saya Ibu. Nah, yang sudah diisi oleh saya tadi itu ada penilaian berat badan Ibu, jadi seberapa persen nih penurunan berat badan Ibu selama 1 bulan. Nah, itu tadi di 6,25% nih Ibu, itu termasuk tinggi, itu ada di sepertiga seperti itu. Nah, lalu yang kedua tadi terkait dengan penyakit. Nah, itu kan menderita kanker ya seperti itu ada di angka 1 Ibu. Lalu yang ketiga itu terkait dengan kebutuhan itu Bu, yang tadi Ibu ada demam, lalu ada dosis obat seperti itu ya. Tadi itu kategorinya termasuk ringan ya Bu, ada di angka 1. Dan yang terakhir tadi terkait dengan pemeriksaan fisik Ibu, tadi kan kekuatan ototnya agak kemas seperti itu ya, tapi masih ringan seperti kategorinya itu masih di angka 1. Nah, ini kan saya jumlahkan semuanya nih Bu, ya dari Ibu Latifah dan juga dari saya. Nah, itu tadi jumlahnya ada di angka 19 Ibu gitu. Nah, 19 itu kategorinya termasuk pada tahap C Ibu, di mana mengalami masalah kekurangan gizi yang berat Ibu kategorinya. Nah, jadi nanti akan dilakukan rencana tindak lanjut Ibu atau tindakan yang namanya itu krioterapi oral. Ya, nanti Ibu akan makan es batu seperti itu Bu, akan dihisap es batunya seperti dalam mulut, dan nanti akan ada perawat yang akan mengajarkan Ibu seperti itu ya. Sepertinya sudah cukup Ibu untuk kajian kali ini. Bagaimana perasaannya Ibu? Ya lebih baik ya, karena saya sudah tahu Pak kondisi saya. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Mbak. Ya sudah cukup ya Ibu, apabila tidak ada yang ditanyakan nanti akan ada perawat yang akan melakukan tindakan krioterapi oral seperti itu, dia akan dibimbing. Baik Ibu, apabila tidak ada yang ditanyakan saya mohon izin untuk permisi Ibu karena penilaiannya sudah selesai. Terima kasih. Ya baik, kalau gitu saya permisi Ibu, mari Ibu.